dan anaknya akhirnya meninggal dunia. Dan hakim yang bernama Yefta ini itu bernazar, saudara-saudaraku, bahwa ia ingin memenangkan sebuah peperangan. Anda bisa baca kisahnya di dalam Hakim-Hakim pasal 29 ayat 40. Di dalam kisah ini disebutkan atau diceritakan mulai ayat 29 ya. Jadi Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40. Ini kisahnya bisa Anda baca sendiri. Salam teman-teman sekalian, salam sukacita. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saat ini teman-teman sekalian berjumpa lagi dengan saya, channel Sukacita Kristus Tuhan. Dalam waktu yang luar biasa teman-teman sekalian, dimana kita sering menonton media sosial. Nah teman-teman sekalian, dalam sebuah video saya melihat ada seorang ustadz membahas tentang masalah kurban di dalam Alkitab. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita memberikan tanggapan tentang hal ini, maka terlebih dahulu kita melihat cuplikan videonya berikut ini. Ada kisah-kisah aneh di dalam kitab suci mereka bahwa ada korban manusia, dan ini betul-betul manusia, bukan hewan atau ternak. Masalah korban ini sebetulnya itu terjadi di beberapa kepercayaan lainnya, agama-agama kuno ya. Bahkan kaum-kaum pemuja-pemuja berhala pun melakukan korban, bahkan waktu itu yang dikorbankan manusia. Kalau di dalam kitab mereka, di dalam Taurat dan Perjanjian Lama, itu dikisahkan di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 18. Anda bisa baca sendiri kisahnya. Itu korban manusia yang pertama, meskipun tidak jadi dilakukan, dan Nabi Ismail atau Nabi Ishak tidak jadi dikorbankan. Kemudian yang nomor 2, kisah yang terjadi di kitab suci mereka, yaitu hakim-hakim yang bernama Yefta. Yefta ini kisahnya, ini betul-betul membakar anaknya perempuan, dibakar sungguh-sungguh, dan anaknya akhirnya meninggal dunia. Dan hakim yang bernama Yefta ini itu bernazar, saudara-saudaraku, bahwa ia ingin memenangkan sebuah peperangan. Anda bisa baca kisahnya di dalam Hakim-Hakim pasal 29 ayat 40. Di dalam kisah ini disebutkan atau diceritakan mulai ayat 29 ya. Jadi Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40. Ini kisahnya bisa Anda baca sendiri. Nah teman-teman sekalian, dari cuplikan video ini teman-teman sekalian membuktikan kepada kita apa yang sedang dibahas oleh seorang ustadz, di mana ia membahas masalah korban di dalam Alkitab, dan dia menyampaikan juga bahwa korban-korban itu seringkali dilakukan oleh agama-agama ataupun juga dilakukan oleh orang-orang yang bahkan korban kepada Tuhannya. Nah teman-teman sekalian, pada video ini teman-teman sekalian, dan dia mengatakan bahwa dalam Alkitab ada banyak kurban-kurban, dan kurban yang luar biasa adalah manusia. Yang dia sampaikan masalah Abraham mempersembahkan Ishak, dan juga ia menyampaikan tentang persembahan yang dibahas dalam Hakim-Hakim, yaitu Hakim Yefta bernazar dan mengorbankan anaknya dan menjadi korban bakaran. Nah teman-teman sekalian, dalam pembahasan ini teman-teman perlu kita tahu perbedaan antara korban yang dipersembahkan oleh Abraham, yaitu Ishak, kepada Tuhan, dengan perbedaan korban bakaran yang dipersembahkan oleh Hakim Yefta. Nah teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari Abraham, Allah langsung memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan nama anaknya Ishak kepada Tuhan. Nah teman-teman sekalian, Tuhan langsung memerintahkan kepada Abraham. Nah tujuannya apa teman-teman sekalian? Tujuannya adalah supaya Tuhan mengetahui sejauh mana Abraham beriman kepada Tuhan, dan sejauh mana Abraham
benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, itu kasus yang disebut dalam persembahan yang dipersembahkan oleh Abraham. Nah, teman-teman sekalian, kalau kasus yang berbicara tentang persembahan kurban yang dilakukan oleh Hakim Yefta, nah teman-teman sekalian, itu berupa najar. Nah, najar yang disampaikan kepada Tuhan. Jika Tuhan menolong aku, maka aku akan mempersembahkan ini kepada Tuhan. Maka berarti ini terjadi secara spontanitas disampaikan oleh Yefta kepada Tuhan. Ketika ia menghadapi tantangan, menghadapi masalah yang menghimpitnya, dan dia meminta agar Tuhan menolongnya, dan di situ dia bernajar. Dia mencoba Tuhan, menguji Tuhan. Jika Tuhan pasti menolong saya, maka saya akan mempersembahkan ini dan itu. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat dalam Alkitab kita, dalam Hakim-Hakim 11 ayat 29, kita melihat di ayat 29 disampaikan di situ, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Nah, perlu kita tahu teman-teman sekalian, roh Tuhan di ayat 29 ini, roh Tuhan menghinggapi Yefta, masuk kepada Yefta. Nah, teman-teman sekalian, coba kita lihat. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat bahwa permusuhan antara bangsa Israel dengan Bani Amon ini, teman-teman, merebut tentang wilayah kekuasaan. Nah, dalam hal ini maka mereka berebut untuk merebut kekuasaan, wilayah kekuasaan masing-masing. Ya, yang seharusnya itu sudah menjadi milik bangsa Israel, tetapi Bani Amon ini bersikeras hati ingin menguasai wilayah tersebut, teman-teman sekalian. Maka Yefta harus mampu melawan Bani Amon ini. Nah, teman-teman sekalian, di ayat 30 kita perhatikan. Lalu bernajarlah Yefta kepada Tuhan. Ia bernajar kepada Tuhan. Kita lihat, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ini adalah perjanjian yang disampaikan oleh Yefta kepada Tuhan. Jika Tuhan menolongnya dan menyerahkan Bani Amon ke dalam tangannya, maka yang keluar dari rumahnya ia persembahkan kepada Tuhan. Tentu kita tahu, teman-teman sekalian, Yefta udah tahu apa isi rumahnya. Ada keluarganya, ada anaknya, ada pembantunya, ada budaknya di situ, semua pasti ada. Dan dia memahami apa yang keluar dari situ akan saya persembahkan kepada Allah. Itu perjanjian Yefta kepada Allah. Lalu kita melihat ayat yang ke-32, teman-teman sekalian. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Dan dari najar yang disampaikan oleh Yefta kepada Tuhan, Tuhan juga memberkatinya dengan menyerahkan Bani Amon ke tangan Yefta. Ketika dia berperang, maka Yefta menang melawan Bani Amon. Lalu kemudian teman-teman sekalian, coba kita lihat ayat 33. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai ke Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Karamin, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Dan setelah Yefta bernajar kepada Tuhan, maka dia meraih kemenangan yang sungguh besar dan mengalahkan dan mencerai-beraikan Bani Amon. Nah, ini luar biasa. Nah, kemudian teman-teman kita lihat ayat 34. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki ataupun perempuan. Demikian dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur, luluh, dan engkau yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernajar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat di ayat ini, teman-teman sekalian, ketika Yefta pulang ke rumahnya, dan ketika dia pulang ke rumahnya, dia melihat di pintu siapa yang menyongsongnya. Tanpa dia duga, tanpa ia sadari, yang datang menyongsongnya adalah anak sematang wayangnya,
yaitu putrinya yang tunggal, teman-teman sekalian, menyongsongnya. Lalu ia mengoyakkan bajunya, dan dia tidak bisa mundur lagi dari najarnya. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa tahu perbedaan ini. Korban yang dimaksud oleh Abraham dan korban yang dimaksud oleh Hakim Yeftah. Nah, tentu kasusnya berbeda. Korban yang dipersembahkan oleh Abraham adalah korban yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Abraham untuk menguji imannya. Tetapi korban di dalam Hakim Yeftah mengorbankan anaknya itu karena merupakan najar yang disampaikannya kepada Tuhan, bahwa ketika dia pulang, maka siapa saja yang menyongsongnya, menyongsongnya pertama kali dia lihat di depan pintu rumahnya, maka ia persembahkan itu kepada Allah. Kita melihat dua kasus ini. Allah memerintahkan Abraham untuk membawa korban, yaitu mempersembahkan Ishak. Tetapi Yeftah berjanji, bernajar, dan menguji Tuhan. Jika Tuhan mau memberkatinya dan memberikan kekuatan kemampuan kepadanya menyerahkan Bani Amun ke tangannya, maka ia akan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh Yeftah, dia juga konsisten dan dia persembahkan itu kepada Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa menilai bagaimana kuasa Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Maka ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka hal ini dapat kita pahami. Nah, teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh saudara kita Ustadz tadi, tentu itu satu kesalahan karena tidak memahami maksud daripada Alkitab itu tentang persembahan korban yang diberikan kepada Tuhan. Yang dimaksud adalah manusia. Manusia yang dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat tadi, itu dalam dua kasus yang berbeda. Nah, teman-teman sekalian, kiranya dalam penjelasan ini kita meluruskan agar kita juga dewasa dalam memahami firman Tuhan ini. Jadi demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan salam.